Ketika Oh, Onyo dia memeluk Sarwenda gitu kan udah kebiasaan dulu dari dulu mungkin ya semenjak jadi anaknya mereka gitu. Nah kan setiap itu teh ada tradisi kalau ketemu meluk gitu. Nih kayaknya si pacar barunya ini baru datang ngerasa tersaingi oleh anaknya gitu loh Bang Long. Sehingga si anaknya itu jadi apa? Melihat komunikasi dewasa, komunikasi dewasa itu seperti mereka itu bucin-bucin gitu. Jadi kemana-mana pikirannya jadi takutnya berkembang sebelum waktunya gitu loh Bang Long. betul. Nah, tapi kan mereka juga nyuguhin itu. Mereka kan nyuguhin itu. Yang belum ada status mesra-mesraan di satu ruangan kan menyuguhkan itu. Ini belum ada status loh. Kalau Onsu masih masih enak, ada status siapa? Anak. Sah hukumnya di mata hukum dan di mata keluarga. Udah diangkat. Sah. Tapi kalau mereka coba ada videonya tuh katanya toongnya oongnya nonjok. Ada videonya. Kok aku bisa Mereka yang tanya? nyuguh. Sabar, sabar, sabar. Oke, oke. Silakan, silakan kakak. Abis ini baru Mayres ya. Oke, Ya, silakan tangkap. kakak, Yenci, Koko. Yenci, Yenci, naik Yenci. Kepada saudari Yenci, silakan naik Yenci. Ribet ini typingan di bawah Yenci. Hoi, kepada saudara Yenci silakan naik. Ayo, lanjut. Jen. Ya, Koko, saya mau menanggapin masalah si Onyo tadi. Memang ini ada kaitan dengan adat istiadat kita orang NTT, Koko. Kalau kita orang NTT, kalau bertemu yang walaupun sepupu atau hanya saudara jauh, kita saling cipeka cipiki. Ada sebagian yang bercium hidung, hidung ketemu hidung. Itu adat istiadat kita di sana kok. Jadi Oke. itu aja sih kok untuk menjelaskan kenapa sampai Onyo begitu. Mungkin karena dia terbawa dengan kebiasaan di sana aja kok. Itu aja sih kok. Ya, tapi itu enggak dibahas sampai ke sana Kakak Jen. Jadi jangan Ya, sampai itu dijadikan ini. Nanti kalau dijadikan itu baru kita keluarkan gitu, ya. ya Oke, kok. Terima silakan kasih. opini Mayres, silakan opini Mayres. Habis ini Suga. Ayo opini Mayres silakan. Bang Aku Long, sebi maaf itu nggak ada aku endorse ya yang di belakang ma serenteng-serenteng itu ya. Lanjut, Mayres. kok kok aku lagi baru masuk nih, belum dengar banget apa yang di pembahasan dari awal. Aku nyimak aja dulu, satu orang Oke, lagi lu oke, naikin siap, dulu. siap, siap. Heeh. Oke, Suga, kayaknya dari tadi pengen banget naik. Silakan Suga. Assalamualaikum, salam kok buat semuanya ya. Eh, kan mau nih ketikan dari Yenci tadi ya kan Kak. Katanya apa sih yang kalian bahas di sini masalah sendiri kan tidak bisa diselesaikan kata dia begitu. Nah kalau menurut aku ya maaf nih buat Yenci ini asumsi nih. Eh, itu kan ini kan kita di sini semua berasumsi, kita berhak berasumsi. Kenapa? Karena ini adalah ranahnya publik. Apa yang udah disuguhkan oleh RO dan Sarwenda tentu nggak ada masalah kan untuk kita berpendapat. Kita di sini juga tidak menyudutkan satu sama lain, baik itu RO atau Sarwenda. Cuman hanya yang aku tanggepin dari Delong, Bapak Delong, yaitu soal ini, soal data-data yang yang udah tersebar tentang Sarwenda atau dari. Sorry Kakak Suga, saya takut kena ban. Nanti kena ban aku ya, maaf ya. Kamu ketik-ketik di bawah aja ya, Kakak ya. Ketik-ketik di bawah aja ya. Oh iya. Tunggu. Ira, silakan Ira. Ira, silakan Ira. Ira kayaknya kehabisan energi nih. Iya kan? Ira Banyak lagi kali sholat berdebat itu, kayaknya dia. lagi sholat gitu. Oh gitu, lagi sholat. Oke. Ruici silakan. Kan kalau untuk sekarang itu ya Bang Delong ya, biarinlah Koko ya juga sama laki-laki, Koko laki-laki, Bang Delong laki-laki sama gitu ya.
seandainya memiliki pacar atau calon istri janda beranak 3 atau ya katakan ya 2 yang udah. Maaf, saya potong Ruci. Aku orangnya lupaan kan, karena tadi ada yang ketik, oh nanti kalau begini nanti dikeluarin dari sekolah kan. Aku jawabnya begini Ruci. Maaf, aku mungkin terlalu keras ya. Ini kalau aku, ya. Aku lebih baik anak itu nggak terlalu pintar tapi punya adab. Betul. Kalau aku tidak perlu anakku itu mau SH, SST, apa STM, saya nggak peduli. Karena bagi saya adab itu nomor 1. Kalau saya memang lebih keras. Saya lebih keras kalau saya punya anak ya, biarpun andaikan dia sekolah di Ethiopia sana kutub utara, tapi kelakuannya menurut saya tidak benar, kutarik dia. Karena apa? Bagi saya adab itu nomor 1 bagi saya. Ya. Adab, agama, mulut dan segala macam itu nomor 1. Itu nomor 1 itu kalau saya. Kalau orang lain terserah. Betul. Tidak. Kalau saya tarik dia pindah sekolah. Lanjut Ruci. Iya kan Betran, Tania, terus Talia masih pada kecil. Setelah mengalami perpisahan antara ayah dan ibunya gitu ya, karena mungkin posisi ayah dan ibu sama anak itu sama-sama sayang kok. Setelah ada perpisahan ini, tiba-tiba ada sosok orang yang baru gitu kok di kehidupan anak-anak, tetapi dipaksakan gitu kok untuk menerima gitu, karena si sosok ini sangat CEO, dan menurut versinya wanita ini kan ganteng, gagah dan maco gitu loh kok. Gitu. Tapi kan harusnya mengenalkannya itu kan secara pelan-pelan dan di belakang gitu, nggak terlalu dikedepanin gitu, seolah-olah menggantikan sosok Koko Ruben gitu. Terus kan dia nggak ngelihat kalau si cowok ini ke depannya bakal serius, bakal bener, bakal singer, pinter gitu ya. Terus tanggung jawab. Seandainya semua itu udah merasa dikuasain dia dengan segala-galanya mah, yang mungkin ya terserah mereka gitu, hak. Karena kata si Bulldog tadi, haknya dia memiliki pacar. Iya, kita juga nggak mempermasalahkan. Jadi yang kita juga Mute. Kalau sudah naik mute. Udahlah turun lah kamu, kayaknya kamu vokalnya kurang. Jadi aku suka lupa lagi kalau kayak gitu, suka lupa lagi kalau mau ngomong. Iya memang saya naikkan Ruci biar ada gantian. Anaknya itu kan butuh pelan-pelan ngenalinnya gitu. Jadi jangan sampai mempertontonkan itu. Terus berikan rasa aman dulu, karena rasa aman itu adanya di pihak Koko Ruben, misalnya pembagian itu pertemuan mereka itu ya. Jadi jangan sampai mengedepankan orang asing gitu loh kok. Gitu. Yang sengaja, jadi anak itu kan cemburu kok, misalnya gini. Papa kamu siapa, kan terlalu dipaksakan karena lagi lah papa Gio kata anak tuh kan. Nah itu kan secara tidak langsung itu kan seperti memaksakan untuk mengakui orang yang disayangi oleh ibunya gitu. Karena jadi anak itu bilang gitu itu bukan berarti suka itu kok. Anak itu boleh jadi cemburu. Kalau ibunya misalnya lebih ngelus-ngelus, nyuapin gitu kan. Nggak itu, padahal dalam hati terasa biasa karena dia itu udah pusing itu, udah dikelilingi bucin itu kok. Jadi sehingga dia begitu dia pengen mamam itu, nih mamam suapin gitu sama si pacarnya itu kok. Si anak itu cemburu kok. Cemburu sebetulnya, iri, gimana ya, sebel lah. Kalau saya begini Ruci, kalau saya sebenarnya anak itu begini, anak itu belum ada kontrol dari pikirannya.
Ketika anak kecil itu diberikan permen, diberikan boneka, dia pikir itu adalah orang baik gitu kan. Bukan juga bilang tidak baik, tapi selalu dipikir dia itu orang baik. Tapi sebenarnya begini, kehidupan itu tidak sesederhana itu. Ketika kita sudah melihat betapa betapa banyaknya manusia di muka bumi ini yang notabene itu kita itu apa namanya, istilah orang dewasa itu ya, kalau kita rasa sakitnya itu banyak topeng-topeng yang ada di dunia ini kan, orang yang depan-depan baik, penjilat gitu ya. Aku nggak bilang itu, aku bilang kehidupanku. Nah, yang di depan baik itu kita udah apa ya namanya, kalau ibarat kata itu kita udah hatam gitu loh dengan dunia-dunia kayak begitu. Makanya kita itu ya di usia kita 35, 40, 50, kita itu selalu membatasi pergaulan kita. Kita membatasi pertemanan kita gitu. Karena apa? Karena kita tahu yang namanya manusia, yang manis itu belum tentu manis, yang keras itu belum tentu pahit, begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo. Jadi dia itu perlu batasan gitu kok. Betul kata Koko. Jadi dari awal itu batasan, kasih batasan sama si pacarnya ini harusnya. Betul kata Koko. Jadi gini, Sarwendah bilang harusnya, iya saya itu seorang sekarang single janda, tapi saya harus bekerja keras dan mengurus anak, itulah yang jadi tanggung jawab saya. Jadi kamu nggak usah, jadi jangan terlalu dikedepankan lah gitu. Jangan sampai ngerasa pacarnya itu ngerasa jadi menyaingi anak-anak, jadi lebih diprioritaskan pacarnya, sementara anak itu hanya harus mengikuti gaya ibunya kepada pasangannya gitu loh kok. Jadi harus tahu batasan lah gitu, harus tahu batasan. Iya. Jadi sedikit saya tambahin ya. Jadi gini loh. Ko Ruben itu udah sempat ngomong bahwa ada kata yang dibuat Ruben di media TV nasional bahwa ayahnya masih hidup. Nah, itu teguran keras sebenarnya. Kalau orang bisa pemahamin arti kata itu harusnya mengerti. Gitu loh. Mengerti apa? Mengerti menjaga kewibawaannya tentang masalah ayahnya ke anak. Bukan masalah mantan istri sama mantan suami. Enggak, menjaga kewibawaan ayah ke anak. Harusnya mengerti di situ. Apa yang dikatakan Ruben itu saya sepakat. Saya bukan membela, tapi memang tujuannya menjaga kewibawaan ayah ke anak. Kenapa saya bilang begitu? Sepakat dengan Ruben karena ada bahasa anaknya ke Ruben bahwa seakan-akan Ruben ini pansos. Terus ditanya sama Ko Ruben, kamu tahu omongan itu dari mana? Bla bla bla. Sedih dong. Coba marwah seorang ayah loh. Kita nggak habis pikir kalau ada orang yang coba membrainwash anak seperti itu berbicara ke ayah. Coba seandainya dibalikkan itu ke ibunya digituin, apa nggak sedih itu ibunya? Anak di bawah umur lagi. Coba. Maksud saya udahlah, yang lain itu nggak usah ikut campur pihak-pihak lain. Kita ini bersuara untuk supaya meluruskan. Biar nggak menjadi seperti itu yang dikatakan Ruben. Ini kan yang saya bilang dampak. Sedih loh kalau dengerin curhatannya Ruben loh, sedih loh. Dia harus spirit tentang dirinya. Dia harus menjaga kewibawaan anaknya. Dia juga harus menjaga kewibawaan kekeluarganya. Mikirin onyo, mikirin rumah, mikirin uang. Mikirin utang, mikirin semua. Itu kalau ibarat kita belah kepalanya Ko Ruben, itu dalam itu. Dalam.
Dari saat perkataan itu aja saya ketegur hati saya bener loh. Bahwa ayahnya masih hidup. Jadi gua bukan masalah apa ya. Ini udah kemanusiaan gitu loh. Makanya Onyo bersikeras untuk membela ayah angkatnya seperti itu. Karena Onyo merasa benar ayah angkatnya masih hidup. Itu teguran keras loh, kalau orang bisa paham loh. Silakan dilanjut. Oke, kita kasih kesempatan. Sabar. Kita kasih kesempatan Enur, silakan Enur. Oh, abis ini Maires ya. Enur silakan. Enur. Maghrib dulu iya, silakan. Yang nggak ini aja, yang dengar-dengar. Enur silakan. Oke, opini Maires. Oke, Maires silakan. Jadi gini, aku lebih berbicara lebih ke ini ya, ke Betran ya. Secara hukum anak angkat itu tetap diakui sebagai keluarga. Jadi kedudukan Betran sebagai anak yang tetap ada, apalagi dia sudah dewasa. Tentu dia bisa punya penilaian sendiri terhadap situasi yang dia lihat gitu maksudnya tuh. Jadi kalau dia menunjukkan empati atau keberpihakan emosional kepada ayahnya, itu masih bisa dipahami sebagai respon seorang anak terhadap orang tua yang dia sayangi. Lanjut. Jadi menurut orang-orang, dia kan hanya anak angkat, hanya ini. Sebenarnya tidak bisa, karena dia punya kapasitas yang sama gitu. Secara hukum, secara ikatan emosional itu sudah jadi seperti anak gitu, hanya statusnya aja anak. Nanti di mute aja langsung. Lalu Lanjut. kemudian ke anak yang masih di bawah umur ini. Sesuai narasi yang disampaikan oleh Bang Long, dan aku juga dengar tadi di salah satu stasiun TV, bahwa si anak kecil ini, siapa yang tua ya, siapa namanya, Talia katanya ayah ke makamnya Yeye hanya pencitraan ya, dan kemudian Ruben kan kaget gitu, ini anak tahu dari mana, gue kenal anak ini dari kecil, dia pasti nggak paham apa kata pencitraan ini. Kemudian ditanyakan, emang tahu artinya? Nggak tahu, tapi kata mereka itu katanya. Cuma kan Ruben tidak menjelaskan siapa yang menyampaikan itu. Nah, ini contoh kecil bahwa sudah ada doktrinan, sudah ada abuse di dalam keluarga itu, sudah ada omongan yang nyampe ke telinga anak-anak ini gitu. Sehingga mengakibatkan anak-anak ini menjauh dari bapaknya. Jadi kalau dikatakan ini dibatas-batasi, dihalang-halangi untuk ketemu, ya betul dihalang-halangi, karena mereka tidak mau ini semua terbongkar. Mereka sudah bercerita di depan layar, depan live aja mereka bisa ngomong kayak gitu. Gimana di belakang layar? Jadi benar, Onyo mengatakan itu kemarin di story-nya, itu menurut aku itu benar banget. Jadi intinya kita dukung Ruben Onsu untuk mengajukan hak asuh anak. Dan gua rasa ini akan dikabulkan dengan fakta-fakta yang sudah ditampilkan di media sosial. Terima kasih, lanjut. Oke, kita kembali lagi biar berputar ini ya. Kita kembali lagi. Leroy, silakan Leroy. Suaranya ada nggak? Ada ya? Ada. Oh ya. Ya aku sekarang mau ngomong tentang si Enda itu ya. Si Enda itu dia itu harus tahu loh, anak-anaknya itu adalah bagian dari mantan suaminya dan juga dia gitu. Jadi saat dia menjelekkan ayahnya anak-anak itu bisa aja loh merasa bahwa separuh dari diri mereka juga buruk gitu. Itu kan buruk, itu kan fatal itu. Dan mendengar keburukan orang-orang tua membuat anak merasa tidak berdaya, dan anak-anak nanti jadi stres gitu, jadi keliru, kebingungan gitu.
ya kan? Jadi si Enda ini kalau kesal atau perlu meluapkan emosi dia itu disarankan jangan bercerita kepada pekerjanya ataupun yang kalau di keluarganya yang terpercaya gitu. Seharusnya ke psikolog aja, bukan kepada anak-anak gitu. Itu yang benar gitu. Ya kan? Jadi dia itu harus belajar mengelola emosi agar tidak terpancing bicara buruk di depan anak gitu. Itu yang paling penting. Jadi dari apa yang kita lihat itu, dari apa yang dipertontonkan, yang disuguhkan oleh Enda dan disuguhkan oleh Ruben itu, kan udah kelihatan ini di sini. Anak-anaknya fix udah didoktrin, udah di brainwash. Bukan baru ya, mungkin udah lama sejak Onyo masih di situ. Kan Onyo udah bilang, ya kan? Tapi masih juga si Onyo itu ada etika, bermakna ya apa yang dia mau ngomong ke wartawan nggak Iya, keceplosan. harusnya gini ya Reroy. Jadi dia itu harus bisa misahin antara urusan bisnis sama pribadinya gitu ya. Jadi Ya, jangan betul. numplak semuanya di situ, anak dibawa-bawa segala macam. Jadi dampaknya jadi malah kasihan gitu. Jadi nge-review bahwa itu gitu kan. Jadi kasihan lah. Jadi si brand juga mundur karena semuanya si brand-brand yang tadinya misalnya jadi ingin rame pembelanjaan jadi banyaknya dibatalkan gitu loh. Jadi pribadi sama itu jangan disatukan gitu, harus ada pemisahan gitu ya. Betul gak Leroy? Ya benar. Jadi kalau dibilang coba adiknya kan udah bilang coba jadi sarwenda satu hari, dia bekerja menjaga anak, buat ini buat itu buat ini, kan ada pembantu di rumah. Apa yang dia lakukan, dia live seharian sama si CEO itu. Jangan ngomong menjaga anak lah, inilah itulah, ya kan? Ngomong satu tapi dilakukan dua gitu. Kan udah kelihatan orang sekarang bukan bodoh loh, semuanya bijak. Bisa nonton kan dari perilaku si Enda ini. Jadi nggak usah lah. Kalau orang bilang, oh kamu memihak pada Ruben ya. Bukan, aku bukan memihak pada Ruben. Tapi sekarang selepas apa yang aku nonton, yang aku dengar, bukan yang aku baca ya. Kalau apa yang kita baca bisa dibilang hoax juga kan. Apa yang orang tulis mungkin nggak benar. Tapi ini dipertontonkan loh. Dari mulut Ruben, dari mulutnya Enda, dari mulutnya adiknya Enda, di sekelilingnya rumahnya Sarwenda gitu. Ruben akhirnya berbicara juga kan, yang dia datang ke mendiang almarhum mantan keluarga istrinya. Apa bahasanya? Kan kurang enak juga kita dengar. Nah tapi netizen juga kan jatuhnya kan untuk membela Ruben supaya tidak terjatuh banget. Apa yang dibuat sama netizen? Coba perhatikan. Nah dari itu akhirnya di saat anaknya live, netizen juga berkomentar. Ini kayak yang disuguhkan. Dulu aja prioritas untuk anak. Ada loh videonya waktu Oke. podcast dengan Tunggu Bang, di ini. Rivi, sekarang kamu ngomong sama Bang Long apa yang tadi kamu typing? Ngomong. Mau ngomong apa tadi, Rivi? Jangan beraninya ketik doang. Ayo ngomong. kenapa si Rivi? Kenapa? Ayo ngomong. What happened ayah naon? Dia typing di bawah. Tuh, takut. Kalau Basar itu kayak gitu, guys. Takut. Lanjut. Sebenarnya sih mau buzzer mau apa nggak usah takut lah. Ayo kita diskusi, kita debat. Yo, gitu loh. Biar tercerah pikiran kita, nggak buntu hanya mikirin uang aja, uang tapping aja. Dilatih tuh otak, jangan dilatihnya cuman tappingan doang. Itu. Gak apa-apa begini loh. Ketika kamu menerima uang Basar itu kan kau anggap itu cukup, kau terima. Tapi harus dilengkapi dengan ada isi-isinya. Jangan cuma bisa ngomong, menyerang bisa ngomong tapi tidak ada dasarnya. Iya. Terus yang saya sesalin lagi, disalahkan sekarang si Onyo dari pihak mereka. Apa yang disalahkan sama Onyo?
Onyo itu hanya mengingatkan dia sebagai walaupun bukan saudara tapi udah dijadikan anak, sah hukumnya gitu loh. Jadi kalau dia menyarankan kalau orang tergelitik, wah itu udah ngaco, udah ngaco. Jadi makanya saya lihat aneh gitu loh. Mana Yenci? Mana Yenci? Mana namanya Yenci? Mana? Multi. Jadi saran saya, udahlah, kasih aja dulu ke si Ruben dulu anaknya, close. Saya yakin itu bisa selesai masalah. Ini nggak akan memperuncing lagi. Ini adalah masalah tentang pembiayaan lagi, apalah. Mungkin bahasa Indonesia kalau tiap kalinya orang dapat 100 dia dapat 107 gara-gara saking kerennya caranya ya, khusus buat buat pelajaran untuk mengarang bebas ya guys. Jadi Bulldog ubur-ubur ikan lele Sarwenda naik haji le, teruskan go on. Haji Isam ya, oke. Oke, kita kasih 1 menit untuk Bulldog. Kalau 3 menit saya yang ikutan mabok. Oke. 1 menit. Oke, terima kasih. Saya di sini berbicara. Kalian semua kurang ajar. Kenapa kalian tepuk tangan? Saya dosen. Saya bilang, saya dosen 3 tahun. Saya dosen. Kenapa kalian kurang ajar sama saya? Saya bahas ini. Kita nggak boleh masuk di rumah tangga orang. Kalau Sarwenda sama si Ruben itu... mahasiswa lu anyway. bentar dulu. Ya, Netra malas betul. Kasih saya berbicara dulu. Bentar dulu satu-satu. Kalian jangan sampai saya turunin ya. Saya moderator sini ya. Oke. Saya bilang, kita di sini nggak boleh ikut campur rumah tangga orang. Mau si Sarwenda, mau Klais, mau pisah sama Ruben, saya pendukung si Sarwenda, saya dukung Sarwenda itu. Suaminya PT Ubur-Ubur, satu PT sama saya, namanya Ubur-Ubur. Ubur-Ubur Halu. Saya pernah satu PT sama dia, punya perusahaan CEO. Saya nggak bohong. CEO Ubur-Ubur. Demi Allah saya nggak bohong ya. Host, saya Cerita ini dosen. hanya fiktif belaka ya. Kalau ada kesamaan pengucapan itu harap dimaklumi. Lanjut. Saya bilang, kalian semua kurang aja di sini ya. Habis. Oke, gantian Ira. Ruichi, silakan counter Ruichi, silakan Ruichi. 1 menit Ruichi. Bulldog itu semacam itu anjiong yang itu gilingan ya. Kenapa ngomong kasar? Bentar, ya Allah, kalian juga kasar. Counter. Siang itu saya ngomongnya itu nggak kedengaran, terusan ngocehnya juga, berkicaunya juga nggak mania. Lu mah burung yang kalah. Ini nggak netral. Mati di situ kok counter dia. Diam dulu. Lanjut. Ya. Jadi Sebenarnya Bulldog ini buat pertanyaan ke Kak Ira, aku mau nanyain Kak Ira. Ya, aku mau nanya ke Kak Ira nih ya. Jangan ke Kak Ira ini sebentar, masalah Kak Ira gampang. Lanjut, ini dulu. Apa? Bulldog. Oh si Bulldog, Bulldog, denger gak? Nama saya Haji ya, Haji Iran ya. Makanya udah, terus pertanyaannya. Terkutuk kamu. Pertanyaannya sama si Bulldog ya, kenapa? Lu kan lihat ya tangannya itu selalu menempel di tangan itu apa namanya idola lu itu kan, sambil si tangannya itu ke tengah-tengah sambil menggosok-gosok, itu maksudnya apa? Terus Oke, stop, kunci, diam sampai di sana. Ayo Bulldog, 1 menit Bulldog, Oke, di sini saya pendukung Sarwenda. Guys, buat kalian semua ya, kurang ajar kalian dah dukung saya ya. Saya profesor. Oke, host, terima kasih host. Saya mau berbicara. Saya pendukung Sarwenda. Soalnya Sarwenda mau nikah sama siapa bebas. Sarwenda masih cantik ya. Si Ruben suruh nikah aja. Si Ruben nggak laku kalau kayak gitu. Si Sarwenda mau nikah sama CEO, biarin aja. Saya pendukung Sarwenda. Kalian komentar tuh netizen yang ada otak kalian. Sarwenda itu mau nikah sama Haji, sama siapa? Terserah, kalian nggak boleh ikut campur rumah tangga orang. Saya pendukung Sarwenda. Kasihan dia tuh tertekan 200 juta aja. Kata Sarwenda gitu 200 juta aja. Oke, sabar Maires. Habis ini yang jawab ini Leroy ya, pakai bahasa Inggris yang high class itu. Masih 17. Masih 15 Bulldog. Iya bentar. Ini debatnya sesuai nih. Saya dipotong-potong ini kayak gini. Terserah mau sama Ruci, kamu janda. mau sama Ruci. siapapun juga boleh aja Ruci, kamu. Sabar, jangan kamu dipotong, janda jangan ya. dipotong. Ya kamu kurang ajar ya.
Oke, sekarang Leroy, silakan Leroy 1 menit ya untuk mengcounter ya. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa luar angkasa biar dia mengerti, siapa tahu. Ayo Leroy. Hello Bulldog. So pelanggaran no, host pelanggaran. Tidak boleh potong. Aku Lanjut. kita semua udah ngomong di sini dengan cara yang baik untuk kau pahami, tapi sebenarnya kayak engkau itu nggak paham-paham. Jadi aku menggonggong lah kayak engkau Bulldog. Ketawa host, ini kurang ajar host. Ya Allah, saya Kan kurang ajar, host. dengar ya di sini ya. Kau kurang Gimananya? ajar. Dengar, kau bilang kita Astagfirullahaladzim, kau dengar guys, sini, Bulldog. saya Kau astagfirullah. dengar gini, kau jangan menyaut dulu. Bising kali anjing ini. Kau dengar sini dulu. Engkau bilang kita mencampuri urusan si Ruben Onsu. Yang kau apanya? Engkau terkenalnya di mana? Tunjuk mukamu. Ayo kalian berdua on cam, berani nggak? Berani. Oke, saya bakal on cam. Kalau saya ganteng, saya hina dia ya. Kalau saya tampan, dia Oh, jelek, kalau Dia saya saya hina hina. dia, kalau dia cantik dia hina kau ya. Saya berani, tapi Oke. nanti malam. Saya Nggak mau nanti malam, gak usah naik nggak kau bisa, nanti nggak bisa. malam. Kalau kau Nggak nggak bisa. mau sekarang, Saya belum mandi. kau Saya belum nggak mandi. bakalan ku naikkan ke live-ku lagi. Ya. Bukan Nggak sekarang. bisa kayak gitu. Nggak bisa. Saya belum Itu mandi. Leroy aja berani. Kau Mana ini cantik orangnya. kau. Oh, aduh ini biasa ini. Cewek saya kayak gini, saya tinggalin 4 orang kayak gini, modelan kayak gini. 4 orang saya tinggalin. Uang rokokku 1 hari aja, uang rokokku di Singapura ini aja 1 hari mungkin kau nggak mampu loh Bulldog. Lamborghini saya ada kau 10. itu ngomong bukan dengan orang Indonesia, kau itu Lamborghini ngomong saya ada sama orang 10. Kenapa Anda Singapura. ngomong kayak gitu? Laptop Anda ini itu kurang ajar Anda. Singaporean, Bulldog, Bulldog. Anda ini, kamu ini janda ya? Kamu janda ya? Saya nggak senang sama Anda. Ih, kok Saya nggak senang sama Anda katanya Leroy. Kok sok-sok ganteng pula si Bulldog ini ya kan? Bahasamu itu melambangkan siapa itu kamu. Kamu memang layak dipanggil Bulldog. Sebab itu perangai kayak Bulldog. Nama itu hanya sebutan, Dek, Ade, nama itu hanya sebutan. Ini siapa yang on cam ini, bapak-bapak ini? Matiin kameranya, jelek mukanya. Host, itu bapak-bapak siapa? Kenapa nggak Matiin bisa? kameranya. Dia Kenapa nggak jelek. bisa? Saya nggak Kenapa suka. nggak Saya bisa dia profesor. on cam? Engkau on cam Nggak kau itu. bisa. Dia jelek, saya bilang dia jelek. Kenapa pula kau bilang dia jelek? Kau itu lagi jelek lah Bulldog. Kalau mau bermain yang benar dong, jangan yang kelebihan. Ya nggak boleh kayak gini, tapi mereka udah kurang aja, mereka proyek saya. Hostnya naik dan naik naik. Maksudnya begini Bulldog, udah nggak lucu, nggak lucu. Yang ada Tadi awalnya lucu. Udah nggak lucu. Tadi Udah lucu, di-claim. tapi sekarang udah nggak lucu. Udah nggak lucu. Siapa yang ngelawak di sini? Siapa yang ngelawak? Anda kurang ajar ya. Jadinya debat sampah aja. Sorry. Oke, Di sini saya saya dikeroyok. kasih kesempatan Bulldog, kamu keluarkan itu yang ada isi-isinya, isi kepala gitu biar tidak kosong-kosong banget. Ayo coba. Saya kasih Si Bulldog kesempatan. udah Oke. dikasih tulang kurban kamu ya. Bentar saya berbicara. Salam, semuanya saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Bulldog, saya Haji sekaligus saya profesor. Kok Saya waktu salam itu pula? profesor. Tiba-tiba salam Diam dulu, pula. diam dulu ya Allah. Udah, kok Haji? Udah bikin Diam malu dulu. ini saya Haji Diam selaku dulu. Ya lulus Allah, profesor Nani gimana mau debat ini? Ya Allah, ya Saya memperkenalkan. Rabbi. Saya profesor. Saya dosen. Ya, isi gila-gila dari profesor, case, di isi sini nggak dari gila-gila case. haji nih. Di sini nggak ada gila-gila haji, nggak ada gila-gila profesor. Lu tahu Saya nggak? profesor. Lu Ingat tahu Anda nggak siapa? Di sini nggak Anda ada lulusan yang SMA gila-gila Anda. haji. Alah, Nggak ada royokan aja kalian segila-gilanya semua. haji sama profesor kayak lu. Bangke. Udah nggak lucu soalnya, udah nggak lucu, udah keterlaluan. Udah nggak lucu. Menurunkan kualitas daripada Rukini. Oke, itu iklan ya guys ya, iklan sedikit-sedikit tipis-tipis ya. Oke, kita lanjut lagi, kita kembali lagi ini ya. Jadi yang berkomentar itu biar ada isi-isinya gitu guys. Kalau nggak ada isinya itu bagi saya itu kayak buang waktu gitu guys. Oke, Delong, silakan Delong. Iya. Agak kocak ya kalau dengerin dia tadi ya. Narasinya dikeluarkan Delong. Ya narasinya sih kalau saya sih apa ya? Kalau bagi pihak ini saran sih ya, saran untuk keluarga mantan istrinya Koruben, udahlah stop untuk membuat permasalahan ini semakin besar. Karena saya yakin ini netizen ini gila kalau mencari data, gila. Bukannya saya
menakuti atau apa gitu. Tapi netizen kalau sudah gerak, wih, rontok, kasihan saya ngelihatnya jadinya. Bukannya menyelesaikan masalah kalau saya lihat sekarang ini, malah menjadi wow. Nah, masalah live branding anaknya kali. live itu gimana Bang? Itu dulu di ini yang hari ini. Iya, jadi terbuka kan semua, kebuka semua. Kalau ada bahasanya ntar mereka akan menyangkanya begini, kan dia bisa sendiri, tapi setidaknya inilah suguhan yang mereka buat. Inilah dampak dari kemarin saya bilang dampak, gitu loh.